Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Di sini saya ada TV tabung Polytron 21 in dengan kerusakan, tidak ada siaran, kemudian suka mati sendiri. Ini jenisnya sudah slim. Ini dia bagian mesinnya. Saya sudah mengecek beberapa bagian, khususnya pada bagian tunernya. Sudah saya bongkar dan melakukan pengukuran. Jadi untuk kerusakannya tidak ada siaran. Kemudian jika kita melakukan pencarian ulang, dia hampir gagal melakukan pencarian. Jadi di sini untuk tampilan bar pencariannya berjalan sangat lambat. Saya coba cek melakukan pencarian sampai 15 menit untuk di level low ya, VHF. Kemudian jika sudah naik ke UHF, beberapa menit kemudian TV akan mati kembali ke standby. Kerusakan seperti ini bisa disebabkan dari tuner, kemudian bisa juga disebabkan dari IC ataupun program memori. Nah, untuk di sini saya juga memperhatikan ada beberapa tampilan yang berbeda. Salah satunya itu bagian OSD. Di sini OSD agak naik, kemudian untuk tampilan menu dia levelnya 0 semua, tidak bisa diganti. Oke, di sini saya sudah melakukan pergantian tuner. Setelah melakukan beberapa pengecekan tegangan, ternyata di bagian tuner bawaan untuk bagian salah satu data ada yang drop. Jadi kemungkinan untuk kerusakan sinyal terdapat pada bagian tuner. Karena jenis tuner ini menggunakan jenis PLL. Jadi untuk sistem pencarian sinyal dia menggunakan sistem jalur data melalui pin SDA dan juga SCL. Nah, tadi saya ukur untuk pin SDA dan SCL, salah satunya ada yang drop. Jadi untuk datanya tidak normal ya. Bisa gangguan juga ke bagian memori ataupun ke yang lainnya. Untuk normalnya tegangan pin SDA dan SCL minimal itu ada tegangan 4 volt. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan. Untuk tampilan OSD dan juga menu-menu yang lain sudah normal ya. Di awal itu OSD-nya agak naik dan menunya juga tidak bisa dirubah, kosong semua. Kita langsung ke bagian pencarian sinyal. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, dia kembali lagi menjadi standby. Saya akan coba ulangi. Kita akan lihat apa dia akan kembali lagi ke standby. Ini masih ada masalah ya. Bisa kerusakan pada jalur data, memori ataupun pada bagian sistem protectnya. Ternyata dia kembali lagi ke standby. Tadi untuk bagian menu-menu yang lain sudah normal ya. Mungkin untuk jalur data saya rasa tidak ada masalah ya, sudah normal. Mungkin nanti saya akan coba ganti memori kalau memang masih belum normal. Selanjutnya untuk sementara saya akan coba mematikan sistem protect utamanya. Jadi kita akan cari untuk pin protect utama pada IC programnya. Oke, ini dia untuk IC programnya, menggunakan tipe HBT 05001G. Ini saya ngambil di Google untuk data pin, kemudian untuk tegangannya. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, pinnya keluar tegangan berapa saja.
Kemudian untuk sistem proteknya, di sini terdapat pada pin 67, yaitu protek, tegangannya 3,2 volt. Ini posisi pada unit hidup ya, atau TV hidup. Jadi ketika standby, protek ini akan off atau 0 volt. Jadi untuk mematikan sistem proteknya, kita bisa mengcut rangkaian protek, kemudian menyuntikkan tegangan yang dibutuhkan pada pin protek IC-nya. Di sini saya akan coba mematikan sistem proteknya agar lebih mudah melacak kerusakannya ya. Mungkin nanti jika masih protek, bisa kerusakan pada bagian jalur data atau bagian memori. Jika memang tidak protek, kemungkinan jalur proteknya bermasalah ya. Oke, di sini saya sudah mematikan sistem proteknya. Saya menyuntik tegangan dari soket sensor ya. Di sini terdapat tegangan 5 volt. Kemudian saya jumper ke pin protek pada IC. Kita harus mengcut jalur yang terhubung pada sistem proteknya. Di sini terdapat satu buah R tersebut kita harus lepas juga ya, agar sistem proteknya benar-benar di-off-kan. Di sini saya sedikit berbagi untuk jenis seperti ini. Untuk sistem proteknya dia sedikit ya terhubung ke beberapa bagian saja, berbeda dengan merek sub ataupun yang lainnya. Biasanya untuk Polytron terhubung ke bagian regulator dan juga bagian rangkaian vertikal. Yang uniknya pada sistem protek ini, dia bekerja dengan sangat baik menurut saya, karena biasanya untuk bagian vertikal dia menggunakan tegangan pada output playback ya. Jadi jika terdapat masalah pada regulator atau PSU utama, playback tidak akan bekerja, kemudian dia akan protek. Kemudian jika playback bermasalah, dia juga akan protek. Kemudian jika di vertikal mengalami masalah, dia juga akan protek. Hanya sedikit sekali untuk beberapa bagian seperti regulator sekunder yang menyebabkan dia protek ya. Sebenarnya untuk sistem protek ini cukup mudah dipahami. Jadi intinya untuk bagian playback harus hidup normal ya, untuk mensuplai tegangan ke vertikal terlebih dahulu. Mungkin beberapa teknisi juga mengalami kesulitan yang masih belajar. Untuk jenis-jenis seperti ini terdapat kasus di mana IC vertikal pecah terus meskipun menggunakan spare part yang asli ataupun ori. Di sini kita harus benar-benar teliti untuk melakukan pengukuran tegangan ya, karena suplai IC vertikal itu didapat dari playback. Kita harus memastikan suplai playback benar-benar stabil. Jadi jika ketemu kasus seperti itu, IC vertikal diganti yang baru pecah terus, kita harus mengganti trim pot untuk power supply ya, karena mungkin sudah melar nilainya kalau kena panas. Jadi meskipun teman-teman cek komponen ataupun mengurangi tegangan pada suplai vertikal, itu tidak akan mempengaruhi kinerjanya, karena sumber utamanya itu pada suplai tegangan B+ ataupun tegangan playback. Jadi jika ada kerusakan vertikal, diwajibkan untuk mengganti trim potnya ya. Oke, kita kembali lagi ke kasus unit ini. Di sini saya sudah matikan sistem proteknya. Nanti kita akan melakukan pengetesan ya. Jika memang tidak mati lagi, mungkin saya akan coba cari cek kesalahannya pada sistem proteknya. Bisa dari tegangan ataupun pada bagian rangkaian vertikalnya. Oke, ini dia untuk tampilannya ya. Sudah tidak mati standby. Di sini saya sudah tes beberapa jam. Jadi kerusakan terdapat pada bagian sistem proteknya.
Untuk vertikalnya normal, dan yang lainnya juga normal ya. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.